Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lo Tarot Indonesia. Terima kasih banyak kamu sudah mau ngeklik video ini dan terhubung bersama Mari di sini ya. Baik, sekarang Mari akan tarik kartu tarotnya lagi untuk membaca updatean energi kamu ya. Namun seperti biasa, sebelum memulai tarik kartu tarotnya, di sini Mari akan ingatkan bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja. Dan tidak tertutup kemungkinan apa yang Mari sampaikan di sini tuh energinya vice versa, kebolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, langsung aja kita mulai situasi yang akan kamu hadapi atau yang sedang kamu hadapi. Oke, di situ ada Two of Wands. Kemudian ada Six of Cups. Kemudian di situ ada Nine of Pentacles. Nah, jadi di sini beberapa di antara kalian itu nampaknya kayak sedang merenung gitu ya, sedang merimangi gitu, atau sedang mempertimbangkan gitu. Apakah kamu akan kembali bersama dengan seseorang, atau mungkin kamu di situ bukan ceritanya kembali, tetapi ngejalin hubungan asmara dengan seseorang, atau tetap mempertahankan statusnya kamu sebagai single kayak gitu ya. Tapi ini juga bisa menjadi energi dari seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan kayak gitu. Nah, tapi memang dalam koneksi kamu bersama dengan seseorang ini bisa aja koneksinya itu koneksi yang bagus banget, koneksi yang baik sampai sejauh ini gitu ya. Memang untuk beberapa mungkin ini ceritanya cerita PDKT kah, atau cerita tentang lagi-lagi mau rekonsiliasi dengan seseorang dari masa lalu kah kayak gitu ya. Nah, namun lagi-lagi Mari sampaikan bahwa sampai sejauh ini semua kondisi dan keadaan itu masih di bawah kendali kayak gitu. Jadi di sini yang masih kayak mencintai diri sendiri itu juga kelihatan bisa ya, sangat besar kayak gitu. Tetapi juga berbagi perhatian ya, jika memang sudah terjadi di sini koneksi antara kamu dengan seseorang yang kamu pikirkan. Koneksi ini ya koneksi yang bisa memberikan kenyamanan di situ, bisa kayak yang memberikan satu kondisi yang itu tidak merusak gitu ya, tidak merusak kamu secara mental, tidak merusak kamu secara emosional. Begitu juga sebaliknya kepada seseorang yang kamu pikirkan. Nah, bisa aja terjadi seperti itu ya. Jadi ini antara dua pilihan, mau berasmarakah, mengizinkan seseorangkah hadir dalam hidup, atau memilih untuk membahagiakan diri sendiri saja dulu. Nah, di situ ya. Oke, kita lihat dulu energi dari seseorang ini ya. Energi dari seseorang. Oh, beberapa di antara kalian kok kayaknya koneksinya itu lebih banyak dari media online ya, daripada pertemuan secara fisik gitu. Lebih banyaknya iyalah. Jadi gini, tetap ada mungkin sekali seminggu ketemu atau sebulan sekali ketemu gitu ya. Untuk beberapa tentu saja ada ke arah sana, tetapi lagi-lagi itu lebih sering kayak bertukar kabar, bertukar sapa itu melalui chattingan, melalui teleponan. Nah, seperti itu. Oke. Iya. Jadi kalau Mari lihat seperti ini ya, jangan-jangan kamu dengan seseorang ini pernah mengalami, gini aja, seseorang ini kayak pernah mengalami sebuah kekecewaan tentang hubungan relationship, tentang hubungan asmara. Entah itu pelakunya kamu atau itu pelakunya seseorang gitu ya, mantannya dia katakanlah gitu. Jadi kalau Mari lihat seseorang ini tuh kayak yang bisa dia kondisinya agak berhati-hati untuk saat ini ya, kondisinya ngejalanin apapun dengan kamu itu dengan sangat berhati-hati sekali. Ada seseorang yang kayak pengen itu ya bercakap-cakap dengan kamu dengan lebih banyak gitu, mengetahui jalan pikirannya kamu. Dia kayak pengen tahu bagaimana sih perasaannya kamu ke dia. Dia kayak pengen tahu apa sih sebenarnya kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi antara kamu dengan dia. Rasa keingintahuannya itu kalau Mari lihat di sini kayak yang cukup besar gitu ya.
Tetapi lagi-lagi saya melihat bisa di sini hubungan kalian ini hubungan yang cukup dewasa, hubungan yang kayak tidak mau hanya sekedar memajukan ego saja. Kalau ego kan tuh kayak yang kepengen kamu menjadi milikku gitu ya, kamu harus menjadi kekasihku, kamu harus, nah kayak gitu ya, ada keharusan-keharusan yang memaksakan di sana gitu kan. Nah, tetapi seseorang ini kalau mari lihat dia itu kayak yang berusaha untuk berhati-hati sekali di sini supaya apapun yang menjadi hasrat dan keinginannya dia itu nggak yang sampai ngerusak diri dia sendiri ataupun di situ kayak ngerusak dirinya kamu. Nah, di sana ya. Jadi dia di sini kayak yang main pelan banget gitu. Ya, pelan banget di sini. Jadi kayak yang mau kontrol apa yang harus dia ucapkan sama kamu, apa yang harus dia lakukan sama kamu. Dia di situ kayak yang kontrol banget gitu ya. Nah, beberapa di antara kalian mungkin ini kayak ada beberapa terlibat dalam urusan bisnis barangkali seperti itu ya. Ada terlibat dalam urusan yang di situ ada energinya, energi tanggung jawab di sana. Jadi koneksi demi koneksi ini gitu ya, jika memang ada di antara kalian koneksi ini, itu kayak yang berusaha dia pisahkan antara ini bisnis, ini pekerjaan, sama ini urusan perasaannya dia kepada kamu. Nah, orang ini kalau mari lihat dia kayak yang cenderung menutup-nutupi ya. Dia menutup-nutupi sebenarnya dia ini mau kangen sama kamu, sebenarnya dia ini tuh kayak yang lagi-lagi ingin bermasa depan dengan kamu. Tetapi bisa seseorang ini kayaknya ngerepresi. Dia kayak menekan gitu keinginannya dia. Dan bahkan ini beberapa bisa dia kayak yang agak sedikit pesimis. Masa mungkin sih kamu ini mau dengan dia gitu ya, atau masa mungkin sih kamu tuh mau kembali dengan dia jika ini ceritanya cerita tentang mantan kayak gitu. Jadi dia sendiri yang mematahkan hasrat dan keinginannya dia yang besar ya, untuk bisa kayak yang menerima kasih sayangnya kamu, atau dia yang akan memberikan kasih sayang sama kamu. Dia di situ bisa kayak yang menahan-nahan dirinya dia. Nah gitu. Itu tadi gara-gara di sini ada rasa tidak percaya gitu ya, pesimis di sana. Untuk beberapa mungkin di sini agak ada ceritanya tuh kayak apatis dia. Masa mungkin sih selevel aku ini, atau apa yang pernah terjadi di antara kalian ini, kamu bisa maafin aku atau kamu bisa menerima aku kembali. Nah, yang model seperti itu. Tetapi yang kayak berusaha untuk menarik perhatiannya kamu, walaupun itu kayaknya dia ngerem-ngerem, dia kayaknya nahan-nahan, tapi kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat bahwa seseorang ini tuh sebenarnya agak haus ya, perhatian akan dirinya kamu yang bisa dia dapatkan dari dirinya kamu. Ini haus banget. Nah, jika ini beberapa ya ceritanya mantan mungkin belum terkoneksi, belum terhubung secara intens dengan kamu. Tetapi orang ini kayak yang sering mencari kabar tentang kamu, entah itu stalking, entah itu ngelihat-lihat dari sosial medianya kamu, atau mungkin dia bertanya kepada seseorang yang mungkin kenal sama kamu. Dia tuh kayak yang pengen tahu bagaimana sih situasi dan keadaan atau kondisinya kamu untuk saat sekarang ini gitu. Jadi ada seseorang yang pengen berkomunikasi dengan dirimu, tapi dalam bentuk komunikasi ini ya kamu akan melihat bahwa itu adalah cara-caranya dia, cara-cara tipis, cara-cara halusnya dia untuk menarik perhatiannya kamu gitu. Walaupun tadi dia kayak yang menjaga hatinya dia agar tidak terluka oleh fakta dan kenyataan yang mungkin saja itu tidak siap untuk dia terima gitu. Atau justru dia sebenarnya tidak mau kalau kehadirannya dia dalam hidupnya kamu itu bisa aja membawa tidak balansnya hidupnya kamu kayak gitu ya. Jadi orang ini kalau mari lihat orang yang cukup baik gitu, dan rasa percaya diri dia yang sedikit agak rendah ini itu sampai sekarang masih kayak bisa menyelamatkan kondisi dan keadaan hubungan kalian. Nah kayak gitu ya. Terus mari lihat dulu energi dari kamunya sendiri. Nah, sementara kamunya sendiri, iya lagi-lagi nih kok kayaknya ada urusan-urusan tertentu ya di antara kalian, entah itu urusan anak atau itu urusan bisnis atau urusan apa di sana gitu ya. Namun lagi-lagi sampai sejauh ini itu nampaknya ada koneksi yang baik di antara kalian berdua. Kalau mari lihat sebenarnya kalian ini sudah terkoneksi ya. Kamu ini sudah terhubung. Mari ralat
ini bukan secret admirer-nya kamu. Maksudnya secret admirer dalam artian kamu bener-bener nggak tahu banget tentang seseorang ini gitu ya. Kamu ngerti, kamu tahu, oh iya ini orangnya kayak gitu ya. Oh ya, dia mantannya aku. Oh, atau dia seseorang yang sedang terhubung dengan aku, yang sedang PDKT-in aku gitu. Nah, jadi kalau mari lihat begini, kamu juga sebenarnya punya perasaan kepada dia gitu. Tetapi ini kadang-kadang perasaannya kamu ini bisa berubah-berubah terhadap seseorang ini. Jadi kamu bisa di situ kayak nggak ngerasa yakin juga. Kamu ini sebenarnya mau apa sih sesungguhnya dari dia gitu. Ya, dan bahkan kamu tuh bisa yang nggak mengerti. Ini sebenarnya rasa suka, seneng, apa aku memang cinta sama dia gitu ya. Kamu bisa agak bingung-bingung di sana ngelihat dirinya kamu sendiri, atau kamu bingung-bingung juga ngelihat seseorang ini. Maunya ini sebenarnya sama kamu tuh apa? Tetapi lagi-lagi ketika ada interaksi antara kalian berdua, saya rasa interaksi ini interaksi yang sangat baik sekali. Kayak gitu. Kamu tidak menghalau dia datang terkoneksi sama kamu gitu ya. Kamu tidak mempersulit dia untuk menjangkau dirimu. Kamu di sini juga orang yang lumayan open terhadap dia. Tetapi tadi kalau kamu tuh kayak yang bablas ingin ngasih perhatian yang lebih sama seseorang ini, nampaknya kamu di situ masih belum mau. Kamu nggak mau kayak yang bikin seseorang ini cepat-cepat baper sama kamu gitu ya. Kamu juga nggak mau bikin dirinya kamu itu cepat-cepat ngerasa nyaman dengan seseorang ini kayak gitu. Jadi kamu kayak menahan-nahan juga kalau mari tangkap. Walaupun kamu menahan-nahan di sini, tapi tetap saja ya tindakan-tindakannya kamu, ucapan-ucapannya kamu itu tetap baik. Kamu tetap yang kayak ngasih respect lah sama seseorang ini. Kamu di situ nggak berlaku sombong, kamu nggak berlaku culas sama dia gitu ya. Kamu juga tidak semena-mena terhadap seseorang ini karena kamu mengerti, oh ya dia sedang PDKT-in aku. Lantas di situ kamu mempermainkan perasaannya dia, mempermainkan situasi dan keadaan. Mari lihat di situ tidak. Energinya kamu tuh tidak kayak gitu ya. Tapi dalam kamu memberikan ini, kamu kayak yang ngebatas-batasi. Bisa aja kamu katakanlah ya kamu bisa ngasih 100 untuk dia. Tetapi untuk sekarang kamu itu kasih cukup 25, cukup 30, atau maksimal di situ kamu cukup kasih dia 50. Nah, yang model kayak gitu. Jadi kamu tuh ya nggak mau juga mari tangkap untuk lagi-lagi kamu nggak mau bikin dirimu itu baper sama seseorang ini. Kamu tuh nggak mau yang kayak hadirnya orang dalam kehidupannya kamu itu jadi bikin kamu ngerasa kecanduan, jadi kayak bikin kamu itu ngerasa melekat sama dia. Kamu di situ nggak mau banget, kamu di situ kayak yang ngejaga banget, karena bisa jadi situasi dan keadaan hubungan kayak ini nggak jelas. Ini sesungguhnya arahnya ini kemana gitu ya, ujungnya ini kemana, niatannya dia ini kemana kayak gitu ya. Apalagi kalau kamu di sini tuh bisa aja kamu nggak nanya-nanya gitu, kamu nggak ngomong tentang lebih deep, lebih dalam tentang relationship kalian ini. Kamu kayak hanya ngejalanin aja gitu ya. Tapi lagi-lagi ngejalaninnya di sini tuh kamu tuh nggak yang ngejalanin ugal-ugalan gitu, enggak. Kamu tetap bisa kayak kontrol diri kamu dengan baik, kamu bisa bersikap dengan sepantasnya gitu. Kamu tidak merendahkan harga dirinya kamu tidak membuat dia ini kayak ngerasa mudah-mudah aja untuk bisa ngedapetin kamu, enggak yang kayak gitu. Tetapi walaupun demikian, lagi-lagi bahwa kamu juga kayak bisa bikin dia itu ngerasa bahwa dia diterima gitu ya, bahwa dia diterima oleh dirinya kamu, bahwa kamu membuka pintu relationship, walaupun itu katakanlah sebagai kenalan, atau katakanlah itu sebagai teman, sebagai sahabat, atau sebagai apapun itu statusnya. Nah, di sana ya. Jadi kalau untuk berjuang dalam hubungan ini, mari rasa mode-mode perjuangan itu masih belum kelihatan di sini ya. Masih ini kayak ya ngejalanin slow, ngejalanin di situ kayak yang santai kayak gitu ya. Nah, beberapa diantaranya jangan-jangan seseorang ini sebenarnya itu tidak single. Maksudnya gini, seseorang ini sedang menggarap dua, itu dia kayak menggarap kamu, atau dia ngejalin kedekatan dengan kamu dan dia juga ngejalin kedekatan dengan orang lain kayak gitu ya. Nah, tetapi dalam cara dia memberikan perhatian, dalam cara dia memberikan energi, saya rasa antara kamu dengan seseorang yang lain itu
balance dia ya, seimbang di sana. Atau ini bisa menunjukkan energinya kamu. Jangan-jangan kamu juga sedang dihadapkan kepada dua pilihan di sini, ada si A, ada si B, ada si dia, ada yang lain kayak gitu ya. Jadi kamu dihadapkan kepada situasi, tetapi di sini kamu tuh kayak yang posisi memilih itu belum gitu. Siapapun di antara kalian berdua yang dihadapkan kepada situasi memilih, belum mau meletakkan pilihan apa tuh namanya, pilihan yang final, nah gitu ya, pilihan yang final itu masih belum mau, masih kayak yang udah lakonin aja gitu. Walaupun kadang-kadang orang ini bisa bikin kamu, hubungan ini itu kayak bisa bikin kamu tuh agak-agak resah gitu ya. Ini sebenarnya opo gitu ya, ini sebenarnya mau ngapain kayak gitu. Seneng ya seneng juga, bahagia ya bahagia juga dia ada dalam hidupnya kamu. Tapi ya itu, kamu tuh nggak mau kalau langsung bisa hubungan ini bikin kamu itu baper gitu ya. Kamu nggak mau kegeeran dulu gitu ya. Kamu juga nggak mau bikin dia tuh GR sama kamu. Nah di sana ya. Jadi ngejaga. Nah, yang model kayak gitu tuh kalau mari lihat antara kamu dengan si pasangannya kamu ini. Tetapi secara overall ini kayak yang bahagia banget gitu ya. Happy banget di sana. Nah, untuk beberapa ini nampaknya kayak yang menunda-nunda untuk terjadinya perpisahan kayak gitu ya. Tadinya udahlah aku ninggalin dia aja lah, udahlah aku nggak mau respon dia gitu ya, tetapi ntar aja lah, nanti aja lah gitu, masih lagi enak. Atau mungkin ada nanti dia di situ kayak ngerasa tersinggung, nanti dia di situ kayak ngerasa ya takut lah ya mematahkan hati orang lain gitu ya, itu nampaknya takut banget. Nah gitu. Tetapi kalau pemikiran tentang bagaimana ya jika di masa depan aku dan dia itu bersama, itu memang untuk beberapa ada ya sampai kepikiran ke arah sana. Tetapi ya lagi-lagi bahwa pemikiran itu dipatahkan sendiri gitu kan. Jadi ini kayak yang mengungkapkan tentang ayo kita pacaran yuk, atau ayo kita balikan yuk gitu. Nampaknya ujar-ujar seperti itu tuh belum disampaikan gitu ya. Ujar-ujar seperti itu masih disimpan-simpan lah ya. Memang wajib dia masih disimpan-simpan karena diri ini sendiri juga tuh masih kayak yang belum mengerti ini sebenarnya aku mau opo, aku sebenarnya ini mau nyari apa dari hubungan ini kayak kita. Mana kalau misalnya ada di sini pernah terjadi sebuah kekecewaan gitu ya, entah dia yang pernah kecewa oleh tindakannya kamu atau kamu yang pernah kecewa oleh tindakannya dia. Nah, tapi yang jelasnya kalau mari lihat seseorang ini bisa dia itu takut patah hati dan dia takut membuat seseorang tuh patah hati karena dia pernah kayak ngerasain, waduh patah hati itu, kecewa tuh akan asmara tuh sakit banget, pedih banget, pahit banget gitu. Jadi nggak mau dia memberikan hal yang sama kepada orang lain gitu. Jangankan kepada orang lainnya, kepada diri dia sendiri pun dia tuh nggak mau gitu loh ya. Makanya orang ini tuh nampaknya bermain kayak yang buka tutup sama kamu gitu ya, buka tutup kesempatan, buka tutup harapannya dia kepada kamu. Nah di sana. Tapi ya tadi misalnya kalian ini bercakap-cakap ya, misalnya kamu curhat sama dia mau dengarkan, atau juga sebaliknya mungkin dia curhat sama kamu mau menerima unek-uneknya dia. Bahkan beberapa di antara kalian ada di sini saling tolong menolong gitu ya, saling bantu-bantu. Mungkin itu tidak bantu secara finansial, tetapi itu bantu secara ya banyak hal ya, namanya bantuan ya, memberikan orang kebahagiaan ya, bawa orang untuk happy, traktir orang makan, minum, jalan-jalan, itu kan juga sebuah tindakan pemberian kayak gitu ya kan. Nah, sampai sejauh itu mari rasa ada ya aktivitas kalian bersama di sana gitu ya. Saling memberi di sini kalau mari tangkap. Saling memberi, saling menerima, tetapi tetap kayak yang ngerasa paham bahwa harus ada batasannya gitu. Lagi-lagi beberapa di sini agak pesimis bahwa kamu dan dia itu bisa bersama. Entah ini kepesimisan menunjukkan energi dari seseorang ini ataupun ini menunjukkan energi dari kamunya.
gitu ya, atau kalian berdua justru gitu ya, atau kalian berdua. Nah, jadi kalau dilihat di sini apa adanya dari tebaran kartu tarot ini, itu energi dari seseorang yang saat ini sedang terkoneksi dengan dirinya kamu. Nah, seperti itu ya. Orang ini bisa kayak yang takut ditolak oleh kamu juga di situ ada. Makanya beberapa ini kayak yang menguli-nguli, kayak yang bongkar-bongkar tanpa kamu sadari. Bisa dia kayak yang menginterogasinya kamu, sesungguhnya interogasi tipis-tipis tentu saja ya. Kamu ini sebenarnya punya feeling apa, kamu ini sebenarnya punya pemikiran apa terhadap dia. Nah, kamu juga demikian. Kamu juga yang seperti itu, walaupun mungkin kamu tuh kayak yang nggak berani nanya. Kalau dia ini berani ngomong gitu, berani ngomong walaupun dia ngomongnya itu manis banget gitu ya, pandai banget dia ngorek-ngorek tentang kamu. Tapi kalau kamu ini nggak berani gitu, kamu tuh nggak mau. Nah, di sana ya, kamu tuh hanya kayak cukup mendengarkan apa yang dia ucapkan. Kamu hanya melihat apa tindakannya dia ke kamu. Tetapi dengan kamu tidak bertanya ini, kamu bisa agak-agak galau di situ ya. Apa ini yang model-model kayak gitu. Jadi pemahamannya dia tentang kamu itu bisa dikatakan 40% ada. Tapi pemahaman kamu tentang seseorang ini bisa tuh hanya kadarnya antara 20% atau 10% saja. Nah, yang seperti itu gitu ya. Tapi lagi-lagi untuk kenyamanan gitu ya, sama-sama nyaman di sini, walaupun tadi kalau kamu tuh nggak mau kayak yang bablas banget bikin diri kamu nyaman terhadap seseorang ini. Jadi ibaratnya kamu mengambil secukupnya saja bagian untuk kamu sebelum kamu ini semakin nggak karu-karuan dalam relationship kalian ini gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik di sini koin-koin. Koin-koin ini akan menunjukkan entah inisialnya kamu ataupun inisialnya dia, zodiaknya kamu ataupun zodiak dari seseorang ini. Kayak gitu ya. Oke, baik. Kita awali dengan inisial N. Naruto gitu ya. Ada inisial O, Oshin. Ada inisial S, Superman. Ada inisial V, Venom ya. Ada inisial H, Hercules. Ada inisial Z, Zebra ya. Ada inisial P, Phantom. Ada inisial B, burung ya. Ada inisial F, Faktor. Ada inisial I, Istana. Inisial A, Asin. Inisial R, Ratu. Inisial M, Mega. Inisial C, Cari. Inisial X, inisial Y, inisial E, Ember. Oke, itu aja kalau untuk inisial. Masuk kita ke zodiak ya. Hadir di situ energi dari Virgo, Virgo lagi, hadir Leo di sini. Kemudian Taurus, Leo lagi. Kemudian ada Aries di sini, Sagittarius hadir, Gemini, kemudian ada Capricorn di sini, Libra, Pisces, kemudian ada di situ Scorpio, Cancer, Cancer lagi, Aquarius, Pisces di sini, kemudian ada Aquarius lagi, Capricorn, dan ditutup oleh energi dari Scorpio. Oke, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.